Halo, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat daftar pilihan atau drop-down di Excel. Contohnya seperti ini, di jenis kelamin ini ada drop-down isinya laki-laki atau perempuan. Kemudian di brand ini ada beberapa brand. Kemudian di tipe ini agak berbeda karena ini adalah dependent drop-down. Jadi list yang muncul di tipe ini adalah berdasarkan pilihan brandnya. Kalau brandnya BMW, maka tipenya yang muncul adalah tipenya BMW saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah saya siapkan lembar Excel kosongnya seperti ini. Pertama kita akan buat drop-down untuk jenis kelamin. Caranya adalah masuk ke menu data, data validation. Nah, di sini ada data validation juga. Kita klik di bagian setting, allow, kemudian pilih list ya. Di bagian source, teman-teman bisa langsung ketik laki-laki, titik, koma, perempuan. Seperti itu. Nah, ini karena jumlahnya cuma 2 dan cenderung statis datanya laki-laki dan perempuan, kita bisa langsung tulis hardcode di sini, seperti ini. Kita klik OK. Nah, hasilnya ini langsung dapat muncul listnya laki-laki atau perempuan. Berikutnya untuk yang brand, ini kita akan lookup ke tabel, teman-teman. Caranya adalah di sini, jadi ini tabelnya ya, kita akan lookup ke sini, kita bikin nama listnya dulu, kita blok seperti ini, kita bikin list dengan kita kasih nama list underscore brand. Kita nggak boleh pakai spasi ya, jadi ini saya ganti spasinya dengan underscore. Kemudian dibalik lagi ke survei, masuk lagi ke menu data validation seperti ini. Allow-nya kita pilih list. Nah, source-nya kita bisa langsung ketik sama dengan list underscore brand. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul list brand-nya, misalkan ini kita pilih Honda. Kemudian di tipenya ini adalah dependent drop down. Jadi kalau misalkan pilihannya Honda, ini akan muncul tipe Honda. Begitu juga misalkan di sini ada Aston Martin, list tipenya ada Aston Martin. Kenapa saya pakai Aston Martin? Ini agak berbeda ya, ada spasi. Nah, di situ nanti agak ada tricky-trickinya. Oke, langkah pertama adalah kita buat list untuk masing-masing brand. Jadi di sini ada brand BMW, ini misalnya, ini saya buat listnya dulu, ini eksklusinya saya hapus ya, nanti buat contoh untuk penambahan. Ini saya kasih nama BMW. Penamaan list ini harus sama dengan brand ya teman-teman, karena nanti akan berelasi ketika bikin dependennya. Ini adalah Daihatsu. Nah, terakhir adalah Aston Martin ya teman-teman. Kita kasih nama Aston, nah, karena nggak bisa spasi, kita gunakan underscore Martin seperti ini. Jadi nanti ketika brandnya dipilih Aston Martin, maka ketika nyari listnya itu adalah list yang list Aston underscore Martin. Nah, ini sudah kita buat semua list-listnya ya. Kemudian di bagian tipe, kolom tipe ini kita klik lagi ke data validation seperti ini. Allow-nya adalah list. Nah, kali ini source-nya adalah menggunakan fungsi indirect, teman-teman. Indirect ini fungsinya adalah untuk mendapatkan list dari nama range. Nama range-nya tadi kan ada BMW, kemudian ada Aston underscore Martin, dan seterusnya. Nah, hanya saja kita nggak langsung hardcode, tapi kita lookup ke brand ini. Seperti ini. Nah, kita nggak perlu kunci ya, karena nanti akan di-copy ke bawah. Jadi lookup ke sel E3 dalam hal ini. Nah, karena tadi ada Aston Martin, di mana nama listnya adalah Aston underscore Martin, kita perlu ganti sel 3 ini. Karena sel 3-nya ini kan Aston spasi Martin. Substitute ya, kita pakai substitute untuk mengganti spasinya. Ya, kita ganti dengan underscore. Seperti ini teman-teman. Kurung tutup. Kita klik OK, selesai. Ini yang muncul sudah pasti list Aston Martin. Nah, kita coba misalkan entrian yang kedua, ini belum kita copy ya. Nah, kita copy dulu. Misalkan sampai terakhir. Ctrl V, cuman kita hapus lagi isiannya. Kita pilih perempuan, kemudian brandnya misalkan Daihatsu gitu ya. Maka tipenya yang di sini adalah muncul tipe Daihatsu semua. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada
penambahan data di bagian list ini. Gampang, ini misalkan kita ada X7 ya untuk BMW seperti ini. Kita bisa mengedit listnya ya. Ini melalui menu formula teman-teman. Klik name manager seperti ini. Di BMW ini kita sorot, kemudian kita edit. Kita edit seperti ini ya. Nah, ini referensinya kita bisa ganti. Klik OK. Atau tadi bisa langsung juga, misalnya dari sini ya, teman-teman bisa ganti. Ini sudah disorot BMW, reverse to-nya ini langsung diganti. Nah, seperti ini. Tinggal dicentang. Kemudian close. Sekarang kita balik ke survei. Kalau kita pilih misalkan di sini adalah BMW, maka di sini X7-nya akan nongol. Seperti itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya, terutama masalah indirect dan substitute tadi. Kenapa kita harus pakai substitute ya? Mudah-mudahan bisa dipahami, cukup jelas, cukup clear. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share serta komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.